Oke, kita lanjutkan ya. Jadi tadi yang terakhir adalah apakah ada hubungan presbiop terhadap stereopsis pada penglihatan kelainan refraksi, pada kelainan refraksi. Tidak ada, yang ada adalah kalau terjadi kelainan refraksi biasanya yang tinggi, itu salah satunya, itu bisa menyebabkan stereoskopisnya tidak bagus ya. Kemudian kalau bagaimana kalau misalnya stereoskopis pada penderita anisometropia ringan, sedang, dan berat? Kalau anisometropia ringan, itu biasanya stereoskopisnya masih bagus. Stereoskopisnya masih bagus. Kalau misalnya sudah berat, nah apalagi misalnya kalau sudah berat dan ditambah ambliop, itu kan berarti apa ya? Salah satu mata tidak berfungsi dengan baik dan sama gitu ya antara satu mata dengan satu mata lainnya. Itu eh, bisa jadi eh, stereoskopisnya akan terganggu ya. Itu pernah dilakukan penelitian, tapi bukan untuk teleskopis, hanya binokularitynya pada anisometropia. Kalau misalnya anisometropia rendah sampai sedang biasanya binokulernya masih bagus. Kalau binokulernya masih bagus, biasanya stereoskopisnya juga masih bagus. Tapi kalau misalnya sudah binokulernya jelek, nah stereoskopisnya pasti akan terganggu ya. Kemudian berapa persen bayangan yang akan terima itu tergantung. Tergantung bayangannya terima, maksudnya gimana nih? Kalau misalnya binokulernya jelek, ya nanti hasil stereoskopisnya pun akan buruk. Itu aja sih. Nanti harus dicek, maksudnya berapa-berapanya harus dicek memang dari tes stereoskopis. Nah, ini stereoskopis sekali lagi bukan suatu penyakit ya, itu adalah suatu keadaan-keadaan yang sangat-sangat harus eh, disyukuri oleh kita karena kita punya penglihatan 3 dimensi. Jadi kalau misalnya bisa mengatur jarak itu misalnya mengendarai kendaraan itu nggak akan sering nabrak gitu. Salah satunya itu. Ya, nah kemudian perbedaan Stropsistinus fly test sama yang TNO. Nah, itu perbedaannya pertama kalau yang fly ya yang pakai gambar lalat itu untuk anak-anak. Itu perbedaannya yang satu yang gambar lalat itu untuk anak-anak. Kedua, dia hanya warnanya hitam putih ya bedanya. Kalau TNO itu dia sudah beberapa bentuk beberapa bentuk dan digunakan untuk orang yang dewasa. Kemudian warnanya juga merah hijau. Jadi ketika pemeriksaan yang eh, fly test itu pakainya kacamatanya kacamata hitam tapi tetap semuanya polaroid. Ya, nanti dijelaskan ada pertanyaan tentang polaroidnya. Kacamatanya tetap polaroid, yang satu kacamatanya kacamata hitam untuk yang fly test. Yang Titmus itu kacamatanya merah hijau. Memang yang kanan merah, yang kiri hijau. Eh, ya bisa dibalik sih, bisa. Ini hijau itu merah ya. Tapi dengan satu ketentuan adalah eh, Polaroid lensanya. Kemudian mengapa objek pada gambar busurnya berbeda-beda? Itu jadinya akan semakin sulit. Jadi kedalamannya akan semakin tipis nanti ya. Kalau ada waktu sih ya kita mudah-mudahan cepat selesai ini pandeminya. Jadi kita bisa kurang lebih akan mencoba praktek ya, praktek gimana sih menguji stereopsis ini. Berbeda-beda karena itu akan mengetes kedalaman penglihatan kita gitu. Jadinya memang akan lebih lama, lebih lebih halaman berikutnya akan semakin sulit gitu ya. Kemudian apa yang mendasari dilakukannya pemeriksaan stereopsis yang tadi. Jadi kalau misalnya ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang perlu sekali penglihatan 3 dimensi, itu biasanya harus dilakukan. Salah satunya adalah dokter.
dokter apalagi dokter mata ya. Jadi di Cicendo juga kalau misalnya ada dokter umum yang ingin jadi fellow atau misalnya bukan fellow, jadi spesialis mata, itu salah satunya akan dites stereoskopisnya apakah bagus atau tidak. Kalau tidak mungkin tidak akan lulus gitu. Apa yang dimaksud dengan gross stereopsis? Gross stereopsis itu jadi stereopsisnya ada, tapi hanya sifatnya kasar gitu. Jadi hanya tes tes dasar saja. Oh, punya misalnya stereoskopisnya, oh ada. Tapi untuk menghitung dia berapa sih gitu ya, berapa sih sampai segimana sih itu memang harus dilakukan per halaman. Jadi kita tahu ininya apa namanya nilainya berapa gitu. Itu gross stereoskopis ada gitu. Hanya sekitar ada atau tidak stereoskopisnya. Kemudian ya tadi ya, kelainan refraksi apakah dia punya stereoskopis? Ya. Tapi kalau untuk ke keadaan-keadaan tertentu seperti yang anisometropia tinggi atau ambliop itu bisa saja jadinya akan terganggu stereoskopisnya. Jaraknya kenapa 16 inci? Sebenarnya ini bisa ini adalah karena kan literaturnya itu ke arah jadi kita belum punya sih sebenarnya kalau itu semua Titmus dan Phytes itu kan orang orang barat ya orang luar yang bikin gitu. Jadi kalau di sana tesnya jarak dekatnya adalah 40 cm atau sekitar 16 inci. Kalau di kita gimana di Asia? Oke boleh kalau di Indonesia khususnya itu sekitar 33 cm atau 35 cm boleh gitu. Karena memang kan cenderung kalau misalnya orang Asia lebih pendek ya dibandingkan orang-orang Eropa dan Amerika gitu. Boleh sih 30 cm juga boleh. Ya, tadi kenapa objek-objek tersebut digunakan pada pemeriksaan sinopsis? Ya tadi, kalau misalnya yang untuk anak-anak, gambar atau bulatan-bulatan supaya lebih menarik. Karena memang ini agak sulit nantinya gitu ya pemeriksaannya. Lumayan sulit, jadi supaya tidak boring, jadi ada gambar-gambar. Kemudian, apa yang terjadi jika kemampuan sinopsisnya menurun? Seperti tadi, akan terganggu penglihatan tiga dimensinya. Coba ya itu yang tadi saya katakan, coba kita menyatukan telunjuk kanan dan telunjuk kiri dari jauh supaya dia bertemu menempel dengan satu mata itu agak sulit. Itu akan yang terjadi kalau misalnya stereoskopisnya jelek ya. Kemudian eh oh iya, mengapa pakai menggunakan kacamata gelap ya? Kacamata. Tentang kacamata untuk pemeriksaan stereoskopis. Jadi kacamata gelap ini supaya karena polaroid ya, polaroid. Kenapa harus polaroid? Kita ngomongin lensa polaroidnya dulu. Polaroid itu berfungsi untuk eh, menyaring menyaring gelombang gelombang cahaya ya. Jadi kalau misalnya yang satu menyaring gelombang cahaya vertikal, misalnya di yang kanan, yang kiri itu untuk menyaring gelombang cahaya horizontal. Jadi ketika disatukan pada mata nanti kan kelihatan gitu. Kalau kacamata hitam biasa bisa nggak? Nggak bisa. Harus polaroid ya. Kemudian, nah yang kacamata yang merah hijau juga sama. Jadi merah hijaunya bukan kacamata apa ya hanya filter biasa enggak itu ada polaroid karena nanti sebenarnya di buku Titmusnya itu juga sama jadi ada yang dalamnya itu ada titik-titik apa ya objek yang hijau warnanya dan ada yang merah jadi ketika pakai polaroid itu akan tersaring mata yang kanan misalnya melihatnya objek yang merah mata kiri yang hijau ketika disatukan itu terjadilah penglihatan tiga dimensi seperti itu. Ya.
Perbedaan penglihatan stropsis apa yang terjadi pada penderita anisometropia tadi sudah dikatakan. Kalau anisometropia ringan sedang, selama binokulernya bagus, biasanya tidak akan terjadi gangguan pada stropsis. Tapi untuk jelasnya memang harus kita ukur, ya, kita hitung dengan pemeriksaan stropsis ini. Demikian rangkuman dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Saya ucapkan terima kasih. Nanti untuk materi selanjutnya akan saya email ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.